Alhamdulillah kita semua masih diberi sehat oleh Allah, masih diberikan kenikmatan untuk mengikuti pengajian setiap malam Sabtu. Alhamdulillah. Ini betul-betul petunjuk dari Allah, penarik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu kepositifan, kebaikan yang kita laksanakan, kebajikan yang kita realisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya atas bimbingan, atas iringan, tuntunan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang senang beribadah, berarti orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang senang berjemaah, itu karakternya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang memakmurkan masjid, itu orang yang karakter dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang senang memakmurkan masjid, itulah karakter daripada orang yang diakui bahwa dirinya itu orang beriman. Makanya Allah katakan, innama ya'muru masajidal man aman. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid, senang ke masjid, senang beribadah di masjid, senang berjemaah ke masjid, itu man aman, itulah karakternya orang yang beriman. Jadi kalau orang nggak beriman, walaupun dekat dengan masjid, nggak mungkin sholat ke masjid. Bisa jadi sholat di rumahnya. Nah, la salata illa fil masjid. Tidak dihitung sholat, artinya sholatnya nggak sah. Kalau ada berjemaah di masjid, nggak mau berjemaah, nggak mau berjemaah. Oh, mau sholat di rumah aja. Itu. Jadi kalau orang yang senang beribadah, siapa saja orangnya, baik muda maupun sudah tua, cinta ibadah, cinta baca Quran, cinta baca salawat, rajin ke pengajian, itu semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang salat duha, senang salat hajat, senang salat taubat, nah, senang salat tahajud, itu merupakan nikmat, rizki, kesemangatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menurut Islam, rizki yang paling besar, rizki yang paling istimewa, yang sangat besar harganya, tiada tandingannya, yaitu rizki apabila senang beribadah, diberikan kesenangan untuk beribadah. Kayak sholat subuh, itu kan semua umat Islam bisa sholat subuh, apalagi berjemaah, apalagi sholat di masjid. Gitu. Kalau nggak betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti males. Sholat tahajud malas. Tengah malam, jam 2:30, jam 3. Siapa yang kuat? Siapa yang semangat? Kalau nggak mendapatkan bimbingan, iringan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tahajud karena dipaksain. Kau doain biar saya ini ahli sholat tahajud, tidak, nggak bisa. Doanya Allahumma dipaksa. Dan sholat tahajud ini memang sholat sunnah,
Salat sunnah, tapi walaupun sunnah itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjat, tuh nafilatan lak asa ayyabasa rabbuka maqamam mahmuda. Tuh. Sepertiga malam kita ini bangun jam 2, jam setengah 3, jam 3 bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Makanya di dalam sebuah kitab, kalau pingin selamat dunia dan akhiratnya, pingin tenang dunia dan akhirnya, pingin senang dunia dan akhiratnya, jangan pernah tidur semalaman. Bangun. Oh saya ini bangun Kiai katanya. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Terus ngapain? Kencing doang. Ada orang cuma bangun, ya bangun. Tapi masuk kamar mandi, kencing. Kadang nggak cebok walaupun di kamar mandi. Masya Allah. Malaikat udah buru-buru ngambil buku. Mau dicatat nih Putin ke kamar mandi. Dicatat semua malaikat mau ngambil wudhu nih. Ternyata nggak ngambil wudhu. Kata malaikat apa? Sialan Putin itu kan. Iya. Ngebohongin malaikat. Ngibulin malaikat. Kamar mandi cuma kencing balik lagi ke tempat tidurnya. Jadi dipaksa, diusahakan, dipaksa. Kalau nggak diusahakan, nggak dipaksakan, nggak bisa. Gitu. Oh saya males, siapa yang nggak males? Oh Kiai males, cuma dipaksa. Masya Allah, males, siapa yang nggak males? Apalagi sebelum sholat mandi dulu. Mandi besar semuanya mandi. Itu kata dokter biar imunnya naik, itu metabolismenya kuat, nggak gampang sakit katanya. Itu ilmu kedokteran. Bahkan kalau sakit akan disembuhkan dengan mandi sebelum subuh, artinya sebelum sholat tahajud kita mandi. Tahajud ini di dunianya, di fadilahnya sangat luar biasa, nggak bisa dihitung. Kalau di akhirat kata Nabi apa? Nanti kalau sudah mati, kalau ahli sholat tahajud, pertama kata Nabi, abyadul wajhi, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Nanti digiring, dihimpun oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari kuburnya yang orang ahli tahajud, abyadul wajhi, wajahnya bersinar putih bening. Masya Allah. Makanya nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, kalau pingin wajahnya, badannya utuh, badannya sempurna, terus wajahnya bersinar, itu laksanakan sholat tahajud kata Nabi. Makanya kalau orang keluar dari kuburnya itu nggak sama, walaupun hidupnya itu sempurna, punya tangan, punya kaki, terus wajahnya cakep, cantik di dunia, tapi nggak pernah sholat tahajud, ya jangan harap. Nanti akan bersinar. Yang bersinar bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, karena ahli sholat tahajud. Ada orang keluar dari kuburnya itu kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang yang nuker akhiratnya dengan kedudukan dunia. Itu ditukar. Makanya nanti keluar dari kuburnya, kakinya ke atas, kepalanya ke
ke bawah. Ada orang juga keluar dari kuburnya itu berkalung motor. Berat nggak kira-kira punya kalung motor? Ada motor dikalungkan ke lehernya. Nah, siapakah mereka? Yaitu yang di dunia yang suka nyolong motor. Motornya dikalungkan. Nyolong emasnya dikalungkan. Nah, dan emas yang dikalungkan itu panas. Nah, kenapa? Karena diciptakan dari api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada orang lagi keluar dari kuburnya, perutnya besar, laksana gunung, perutnya besar, masya Allah. Isinya apa? Isinya anakonda, ular-ular berbisa, ular piton, ular sawah, ular sanca, ular derik, ular kobra, ular king kobra, dan lain sebagainya dan semacamnya. Isinya kalah jengking, lipan, semua binatang yang punya sengat berada di dalam perutnya, besar, sambil melilit-lilit dan menggigit beroknya, hatinya, ampelaknya, semuanya digigit sama ular. Siapakah mereka? Yaitu manusia yang di dunia yang suka makan hasil dari barang haram. Apa barang haram itu? Hasil korupsi dimakan, hasil nipu orang dimakan, hasil dagang yang enggak benar, yang dagang yang curang, hasilnya haram. Nah, buat beli makanan, buat beras dimakan tiap hari, itu sama saja makan barang haram. Dapat ngutang dari orang lain, udah niat dalam hatinya nggak mau bayar, dimakan haram. Itu haknya orang lah. Tapi kalau niat saya mau bayar, saya pinjam karena mau bayar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada niat nggak mau bayar, itu dimakan hukumnya haram. Makanya kalau orang suka makan barang haram ini, kata Nabi, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatahu sab'ina yauman. Barang siapa yang memakan satu suap dari hasil barang haram, maka Allah tolak sholatnya selama 70 hari. Oh, sholatnya ditolak. Berapa? 70 kalau satu suap. Gimana kalau satu piring? Berapa ya suap kalau satu piring? Din, taruh minimal 10 suapan. Dikalikan 70 hari berapa? 700 hari sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Itu kalau satu piring. Gimana kalau 1 juta? Gimana kalau sampai miliaran? Gimana kalau sampai 100 triliun? Orang yang ahli korupsi itu, hasil korupsi dimakan, hasil nipu orang dimakan, hasil kolusi dimakan, Masya Allah. Bahkan sampai mencapai 3.000 triliun itu kemarin, ya kan? Nah, terus BUMN banyak kerugian. Kenapa? Karena dirupsi sampai ratusan triliun. Pertamina dikorupsi sampai ratusan triliun. Ya Allah, naudzubillah. Rubama abdin nabatalahmuhu min suhtin fannaruh aulabih. Tuh kata Nabi. Jadi adapun orang yang dimakan haram, Masya Allah, hasil darah haram, daging haram. Kenapa? Karena yang dimakan dari barang haram.
nabatalahmuhu min syuhtin fannaru aula bi. Apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, nah di dalam badannya masih bercokol barang haram, kalau mati dalam keadaan seperti itu, maka tempat tinggalnya yaitu neraka jahanam yang paling utama. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, jauhkan dari barang haram. Insyaallah minggu depan disambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.